Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وصلى الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum. Tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmat yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat iman, kemudian nikmat Islam, kemudian nikmat sunnah. Salawat dari salam selalu kita ucapkan kepada tauladan dan qudwah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita lanjutkan malam hari ini insyaallah bahasan kita daripada Syarhud Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah, dan kita sekarang pada pelajaran yang ke-16. Pelajaran yang ke-16 dan kita sampai pada at-ta'addub bil adab al-islamiyah, yaitu beradab dengan adab-adab Islamiyah. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita bahas pada pembahasan terkait dengan adab, yaitu masuk masjid atau rumah dan keluar daripada keduanya, yaitu adab masuk masjid dan keluar daripada masjid, serta adab masuk rumah dan keluar daripada rumah. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita pada pembahasan terkait dengan adab masuk rumah dan keluar daripada rumah kemarin ya, terakhir ya. Nah, kita bacakan kembali. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, beliau mengatakan bahwasanya kadzalikal manzil, seperti itu juga rumah. Maka kata beliau, lidukhulihi adabun. Jadi masuk rumah itu memiliki adab-adab yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim. Walil khuruj minhu adabun, dan begitu juga keluar daripada rumah itu terdapat adab-adab yang tentunya harus dilakukan oleh seorang muslim. Kata Syekh, fa idza dakhala baitahu yusalli wa yusallim. Maka apabila seorang itu dia masuk ke dalam rumahnya, hendaklah dia memulai dengan membaca bismillah. Dia mulai dengan membaca apa? Bismillah, lalu dia mengucapkan salam, atau dia membaca bismillahi walajna wa bismillahi kharajna, lalu dia wa 'ala Allahi tawakkalna, lalu dia mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa innahu barakatun alaihi wa 'ala ahli baitihi wa wiqayatun minasyaitan. Kenapa? Karena ketika dia memulai dengan bismillah dan dia mengucapkan salam, maka sesungguhnya di situ terdapat keberkahan bagi dia dan keluarganya, ya, serta ada penjagaan ataupun preventif daripada
gangguan dan daya upaya syaitan untuk masuk ke dalam rumahnya dan menggoda dia. Baik. Wa yatahalla bil akhlaq al fadilah. Dan setelah dia sudah masuk, dia baca bismillah, dia mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka hendaklah dia masuk dan dia berusaha berakhlak dengan akhlak yang utama, ya, fi ta'amulihi ma'a ahlihi wa waladihi fi baitihi, yaitu ketika dia bermuamalah dengan istrinya atau dengan anaknya, ya, di dalam rumah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu," apabila seorang, ya, laki-laki dia masuk ke rumahnya, fa dzakarallaha, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala inda dukhulihi wa inda ta'amihi, ketika dia makan, ketika dia masuk dan ketika dia makan. Qala syaitan, maka syaitan akan berkata, la mabita lakum wala asya'a, tidak ada tempat bermalam untuk kalian, ya, dan tidak ada makan malam untuk kalian. Wa idza dakhala, dan apabila seorang laki-laki itu dia masuk ke dalam rumahnya, falam yadhkurillah, kemudian dia tidak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala inda dukhulihi, ketika dia masuk ke dalam rumahnya, qala syaitan, maka syaitan kemudian mengatakan, adraktumul mabita, sungguh kalian mendapatkan tempat bermalam hari ini. Wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amihi, dan apabila dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia makan, maka qala adraktumul mabita wal 'asya, maka pimpinan daripada syaitan itu dia akan mengatakan, sungguh kalian mendapatkan tempat bermalam dan makan malam hari ini. Maka ini ikhwan, adab-adab ini, adab-adab masuk rumah, ya, di antaranya dimulai dengan bismillah, kemudian mengucapkan salam, lalu berakhlak dengan akhlak-akhlak yang fadilah, ya, yang memiliki keutamaan dengan anak dan istrinya. Maka di sini ikhwan, ini menjadi sebab seorang itu terlindung daripada apa? Daripada, ya, keburukannya syaitan. Apalagi kalau dia tambah kemudian dengan memperbanyak baca Al-Quran. Misal dia membaca Al-Quran di rumahnya, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Mengatakan bahwasanya fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sungguh syaitan akan lari daripada rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Jadi disunnahkan kita untuk banyak-banyak berzikir, terutama membaca Al-Quran ketika di rumah kita. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, jangan sampai kita melupakan hal ini. Kemudian Nabi juga bersabda, idza dakhalta ala ahlika fasallim, ya, yakunu barakatan 'alaika wa 'ala ahli baitik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau masuk kepada keluargamu, ya, maka ucapkanlah salam, niscaya itu akan menjadi keberkahan bagimu dan bagi anggota keluarga, ya, di rumahmu, ya, anggota keluarga di rumahmu. Maka jangan sampai kita lupakan ini, biasakan. Jadi ingatkan anak-anak kita, ingatkan istri kita, ingatkan siapapun yang, ya, tinggal bersama kita di rumah kita untuk masuk rumah, ya, jangan sampai melupakan apa? Doa, berzikir ataupun salam, ya. Yaitu mulai dengan bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi tawakkalna, atau baca bismillah saja lalu mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa? Berusaha berakhlak dengan akhlak yang baik, ya. Atau Nabi SAW juga sebelum beliau masuk ke dalam rumah, beliau biasanya bersiwak. Beliau biasanya bersiwak. Kemudian ketika di rumah, beliau, ya, memperbanyak baca Al-Quran, berzikir dan sebagainya. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apabila kita keluar daripada rumah, maka hendaklah kita membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena Allah saja. Jadi kita baca ini, ya, ini kita
baca ketika kita keluar. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon perlindungan kepada Allah dengan doa apa? Allahumma inni a'udzubika min an adilla aw udalla, ya, wa an azilla aw uzalla, wa aw azlima aw udlama, ya, aw ajhala aw yujhala alayya. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang artinya apa? Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat sesat, ya, atau disesatkan, ya, dan tergelincir atau digelincirkan, atau aku berbuat zalim atau aku dizalimi, ya, atau aku berbuat bodoh atau jahil, ya, kejahilan, ya, atau dilakukan kejahilan itu terhadapku, atau aku dibodohi. Ya, jadi ini doa yang sangat bagus sekali. Antum sebelum apa? Keluar rumah, sebelum mencari nafkah, antum baca doa ini, ya, dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Allah lindungi atau tidak? Lindungi. Sudah pasti kan kita keluar itu kan ada kezaliman, ya, bisa jadi apa? Kita berlindung kepada Allah daripada melakukan kesesatan terhadap orang lain. Atau kita disesatkan oleh orang lain, atau kita tergelincir atau digelincirkan oleh orang lain, atau kita menzalimi atau kita dizalimi oleh orang lain. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Kucingnya kencing di apa? Itu tuh. Dia kencing di situ tuh. Di apa? Nah, itu tuh basah tuh, Bang. Enggak di apa? Satir pembatas. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini doa yang sangat mulia. Jangan sampai kita melupakannya. Kita ulangi, ya. Kita ulangi doanya. Allahumma inni a'udzubika min an adalla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama, ya, au udlama au ajhala au yujhala alayya, au yujhala alayya. Kita ulangi sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udalla au azilla au uzalla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya, au yujhala alayya. Bisa lihat coba cari di apa? Searching di Google, ya. Baik. Doa ketika antum keluar daripada rumah setelah apa? Berzikir, membaca apa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Insyaallah sebelum kita cari nafkah, kita baca doa-doa ini, maka kita sedang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk keburukan, kezaliman, ketergelinciran, ataupun, ya, kebodohan, ataupun apa? Pembodohan terhadap diri kita. Di zaman kita ini banyak penipuan apa enggak? Masya Allah. Dengan doa ini kita berlindung kepada Allah daripada hal-hal seperti itu, ya. Allah taala. Kemudian, ya, Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau mengatakan di antara adab daripada adab-adab yang perlu seorang muslim beradab dengannya, wa indas safar, yaitu adab ketika bersafar. Adab ketika apa? Bersafar. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, beliau mengatakan bahwasanya, ya, qala rahimahullahu taala wa ma'asaf wa indas safari, ya, bahwasanya di antara adab-adab yang perlu seorang muslim beradab dengannya adalah, yaitu adab yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika bersafar. As-safaru lahu adabun adidatun. Ya, safar itu dia memiliki adab-adab yang begitu banyak sekali, yang bermacam-macam. Yanbaghi 'ala musafiri ay ya'rifaha. Hendaklah seorang yang ingin bersafar atau seorang musafir mengetahuinya. Ya, kita mau bersafar kita harus tahu itu. Adab-adabnya banyak sekali. Adab-adabnya banyak sekali. Ya, masuk misal contoh seperti kita mulai daripada apa? Ya, kita naik kendaraan. Ketika kita naik
kendaraan. Ya, ketika kita naik kendaraan, maka kita membaca doa ketika hendak naik kendaraan. Kemudian ketika kita sudah di atas kendaraan, kita berjalan dalam safar, kalau kita naik apa? Kita naik apa? Naik ke tanjakan, kita menaiki sebuah tanjakan, ya maka kita membaca apa? Zikir apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita turun, Subhanallah, Subhanallah. Jadi itu terus. Ya, kemudian kita juga hendaklah di dalam safar itu memperbanyak doa. Kita memperbanyak doa karena di antara salah satu ya tempat mustajab adalah indah safar. Ketika seorang itu dia sedang bersafar. Ya. Jadi memperbanyak doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya misal juga adab di dalam safar seperti apa? Menjama dan mengqasar salat. Menjama dan mengqasar salat. Ini perlu kita ketahui. Kemudian kalau kita turun di sebuah lembah, ya, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya, atau kita masuk ke tengah hutan, ya kan? Kita masuk ke tengah melewati sebuah tempat-tempat yang misal hutan ataupun lembah yang ya biasa tempat banyak kejahatan dan sebagainya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti inilah banyak sekali adab-adab di dalam safar. Maka hendaklah kita memperhatikan. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, beliau mengatakan bahwasanya yadba'u 'ala al-musafiri ay ya'rifaha. Hendaklah seorang musafir itu mengetahui adab-adab ini. Wa yatahalla biha, dan hendaklah dia menghiasi dirinya dengan adab-adab di dalam bersafar ini. Ya, min haitsu adabul rukub wa adabun nuzul. Misal contoh adab ketika seorang naik ya kendaraan, atau adab ketika turun, atau adab ketika apa? Adab ketika ya masuk ke dalam sebuah negeri, ya alladzi yadkhuluhu, yang mana dia masuk ke dalamnya, wa ma jaa fi syari'ati min da'awatin mubarakatin, ya tata'allaq min da'awatin ya mubarakatin ya tata'allaqu bidzalika kullu dzalika yahrisul muslimu ala al-inayati bihi. Bahwasanya kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, maka dan apa saja yang telah datang di dalam syariat, baik daripada doa-doa yang berkah yang berkaitan dengan safar tersebut, semua itu hendaklah diperhatikan oleh seorang muslim. Ya, harus kita perhatikan adab-adab dalam safar ini. Ya, adab-adab dalam safar. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ya, di antara adab yang perlu kita perhatikan, ya, dan hendaklah kita menghiasi diri kita dengannya, ma'al walidain, kata Syekh bin Baz, yaitu kita beradab terhadap kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita, wal walidan huma ahaqqun nasi bihusnil adabi, ya, bahwasanya kedua orang tua mereka berdua adalah ya orang yang paling berhak dari kalangan manusia dengan bagusnya adab, atau dengan adab yang baik. Jadi orang yang berhak dan pertama kali untuk mendapatkan kebaikan adab dan akhlak dari kita siapa? Setelah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ya orang tua kita. Wa'budu rabbak, bahwasanya apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Dan Rabbmu telah mewajibkanmu untuk beribadah kecuali hanya kepadanya, dan terhadap kedua orang tua berbuat baik. Maka kedua orang tua kita, mereka adalah orang yang paling berhak ya untuk mendapatkan adab-adab yang baik ini. Ya, sebelum orang lain, maka hendaklah kita realisasikan itu kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana datang di dalam hadis, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya suatu hari ada seorang laki-laki, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata
dia siapakah orang yang paling berhak. Ya, orang ini mengatakan man ahaqqun nasi, siapakah manusia atau orang yang paling berhak, ya, bi husni sahaba, ya, bi husni sahabati, ya, dengan baiknya, ya, atau siapakah orang yang paling berhak aku sertai dan dengan perlakuan baikku, dengan perlakuan baikku. Maka Nabi SAW menjawab, qala ummuka. Yang pertama adalah ibumu. Kemudian orang ini bertanya lagi, thumma man? Setelah ibuku siapa? Siapa lagi? Maka Nabi mengatakan ummuka. Nabi berkatakan yang kedua kali. Yang berhak kedua kalinya, yang keduanya adalah ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, thumma man? Siapa setelah itu wahai Rasulullah? Maka Rasul masih menjawab, qala ummuka, ibumu. Jadi sampai 3 kali Nabi mewasiatkan dengan, ya, berbuat baik terhadap apa? Ibu, ya. Kemudian qala, ya, thumma man? Kemudian orang ini bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, setelah ibu siapa wahai Rasulullah? Baru beliau mengatakan abuka, thumma abuka. Jadi seorang ibu memiliki 3 hak di sini. Ya, seorang ibu memiliki 3 hak. Setelah itu baru siapa? Ayah. Bukan berarti di sini, ya, apa namanya, memperhatikan, ya, kita memprioritaskan ibu lalu kita lupa dengan ayah. Kebanyakan orang kan seperti itu, memperhatikan ibu lupa dengan ayah. Ya, padahal enggak, kedua-duanya memiliki hak. Tapi memang hak seorang ibu lebih besar dan lebih tinggi daripada hak seorang ayah. Ini disebabkan karena apa? Seorang ibu itu secara fisik, ya, secara mental, ya kan? Kemudian perjuangan, ya, apa namanya, ketika apa? Ya, ketika mengandung 9 bulan penuh dengan resiko, nyawa taruhannya. Wallahu a'lam bishawab. Maka inilah Islam sangat menghargai apa? Seorang wanita. Apalagi, ya, hadis ini sebagai bentuk apa? Ya, karena di zaman jahiliyah itu, ya, wanita itu dianggap sebelah mata. Sehingga Islam datang memuliakan seorang wanita. Islam datang memuliakan seorang wanita. Kalau hari ini orang-orang kafir barat sana menganggap, ya, mereka mengatakan wanita harus punya hak begini dan begitu. Ketahuilah, Islam itu sudah lebih dulu maju dalam hak seorang wanita terhadap siapa? Lebih dahulu daripada mereka. Allahu a'lam bishawab. Ya, Islam sudah memberikan hak-hak seorang wanita. Rasul mengatakan ummuka, ya, sampai 3 kali, ya, mengucapkan, mewasiatkan terkait dengan seorang ibu di zaman di mana para wanita tidak dihargai, yaitu di masa jahiliyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah masuk waktu Isya, adzan dulu. Bang, adzan bang. Sama lo, adzan.
Baik, para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr ketika mensyarah adab terhadap kedua orang tua ini. Maka beliau juga membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di dalam hadis yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ya, barra ummak wa abaka wa ukhtak wa akhaka thumma adnaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbaktilah kepada ibu dan bapakmu, begitu juga saudara perempuan dan saudara laki-lakimu, kemudian yang terdekat denganmu dan yang terdekat denganmu. Ya, ini dalam hadis. Kemudian para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Razak, fahuma ahaqqun nas bil adab wa husnil muamalah, ya. Walihada awwal babin aqadahu al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala fi kitabih, dalam kitabnya. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr bahwasanya kedua orang tua mereka adalah orang yang paling berhak dengan adab-adab yang baik ini serta muamalah yang baik ini, ya. Oleh karena itu, ya, bab yang pertama kali dibuat oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitabnya, ya, dalam kitab Adabul Mufrad, yaitu apa? Kalau kata beliau membuat bab birrul walidain, yaitu bab berbuat baik terhadap kedua orang tua atau berbakti kepada kedua orang tua. Ini sebagai apa? Tanbihan, kata Syekh, sebagai peringatan, ya, dari beliau rahimahullah taala ila annal walidain, bahwa sesungguhnya kedua orang tua huma ahaqqun nas, mereka berdua adalah orang yang paling berhak dengan adab-adab dan perbuatan baik yang dari kita. Jadi pertama kali yang berhak mendapatkan kebaikan, adab, akhlak dari kita, itu yang pertama adalah kedua orang tua kita dulu, bukan orang lain. Ya, bukan orang lain. Berarti di sini apa? Harus dimulai dari siapa dulu? Kalau antara kita dan istri kita, siapa dulu? Antara orang tua dan istri kita, siapa yang berhak lebih dulu? Orang tua dulu. Jangan dibalik. Kebanyakan suami itu lebih memprioritaskan istri dan anaknya daripada kedua orang tua. Padahal yang berhak pertama kali mendapatkan kebaikan itu bukan istri dan anaknya dulu, tapi kedua orang tuanya dulu. Itu yang harus diperhatikan. Kebanyakan orang lupa dengan hal ini. Ya, orang lebih memprioritaskan anak dan istri, ya, daripada orang tuanya. Ya, kebanyakan seperti itu. Laki-laki lebih memprioritaskan anak dan istri daripada kedua orang tua. Ini salah. Seharusnya orang tua dulu. Berbakti pertama kali itu kepada kedua orang tua dulu. Ya, Allahu a'lam. Jadi yang kita prioritaskan dalam bakti kita itu orang tua kita dulu. Ya, antum harus tanya, bagaimana, ya, orang tua antum makan apa enggak, gitu kan? Ya, jangan antum fokus mengenyangkan perut anak dan istri antum, lalu antum lupa dengan apa? Orang tua. Lihat, ada kisah tentang 3 orang yang mereka tertutup di dalam goa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ada 3 orang dari Bani Israel. Ya, salah satunya apa? Salah satunya adalah, ya, ada seorang laki-laki yang dia terbiasa, ya, memberikan susu kepada kedua orang tuanya sebelum dia berikan kepada anak dan istrinya. Lihat, anak dan istrinya. Dia satu hari dia pulang karena mungkin terlambat, malam sudah kemalaman, ibunya sudah tidur. Dia pulang bawa susu. Ya, akhirnya
Dia tunggu kedua orang tuanya apa? Bangun. Kedua orang tuanya sudah tidur. Dia tunggu kedua orang tuanya bangun dulu, ya. Bangun untuk apa? Meminum susu tersebut. Dan dia mengatakan, saya tidak memberikan kepada anak-anak saya. Padahal anak-anaknya sudah menarik bajunya untuk minum, nangis-nangis, ya, untuk minum. Tapi dia tidak berikan kepada mereka sampai orang tuanya minum, baru dia minum dan anak-anaknya minum. Lihat. Maka di sini apa? Jangan sampai kita lupa bahwasanya hak orang tua itu lebih dulu. Jangan sampai antum lebih memprioritaskan membahagiakan siapa? Anak istri daripada kedua orang tua. Tidak benar. Dalam Islam, orang tua dulu, baru anak istri. Orang tua dulu, baru anak istri. Orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dan adab daripada kita adalah kedua orang tua kita dulu. Ibu, ayah, ya, baru setelah itu anak istri kita. Ya, baru setelah itu anak istri kita. Jangan dibalik. Jangan istri dulu, ya, anak dulu, baru kedua orang tua. Nanti orang tua, kalau orang istri sudah bahagia, baru membahagiakan orang tua. Salah. Harus bahagia orang tua dulu, baru istri. Seperti itu. Allahu a'lam bisa. Jadi jangan dibalik. Ya, kita berbakti itu, kita berbakti kepada siapa dulu? Kepada kedua orang tua kita dulu. Makanya di sini ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Bahwasanya ketika dia orang ini ditanya, ya, siapakah yang paling berhak, ya? Siapakah yang paling berhak untuk mendapatkan baiknya, ya, pergaulan daripada aku? Ya, kata Nabi, ibumu. Sampai 3 kali ibumu. Baru setelah itu ayah. Ya, kemudian Nabi mengatakan apa? Berbuat baiklah kepada siapa? Kepada, ya, ibumu, ayahmu, saudari perempuanmu, baru saudara laki-lakimu, kemudian yang dekat denganmu, Allahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Abdul Razak mengatakan bahwasanya, ya, fahuma ahaqqun nas bil adab wa husnil muamalah. Kedua orang tua kita orang yang pertama kali berhak dengan, ya, baiknya adab daripada kita dan baiknya muamalah daripada kita. Ya, berarti di sini bukan istri kita dulu, bukan anak kita dulu, tapi kedua orang tua kita dulu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kalau ada istri kita menyuruh kita untuk durhaka, tidak boleh ditaati. Istri itu harus ikut suami, bukan suami yang ikut istri. Bukan suami yang ikut istri, tapi istri harus ikut suami. Allahu a'lam bishawab. Ya, kewajiban suami itu, seorang laki-laki wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yakfi. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, kata beliau, ya, beliau mengatakan bahwasanya cukup secara dalil, secara wa yakfi dilalatan ala 'idhami hadzal haqq, ya, dan cukup secara dalil yang menunjukkan besarnya hak, ya, hak kedua orang tua. Annallaha qarana haqqahuma, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan hak kedua orang tua bihaqqihi dengan hak Allah Subhanahu wa taala fi ghairi mawdi'in min kitabih. Ya, bukan pada satu tempat saja, tapi di dalam banyak tempat di dalam Al-Qur'an Allah menggandengkan antara hak orang tua dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak gandeng hak istri kita, tidak. Tapi Allah gandeng hak Allah dengan hak siapa? Hak orang tua. Jadi jangan dibalik. Jangan prioritaskan istri baru orang tua. Salah. Harus prioritaskan orang tua dulu, baru istri dan anak-anak. Seperti itu. Jangan dibalik. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah yang pertama, Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Maksudnya Allah berfirman,
dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, jadi orang tua itu nafkah dan pemeliharaan mereka di hari tua itu siapa? Ketika kita, ingat itu, kita bukan panti jompo, bukan. Ini durhaka ini. Durhaka. Jangan sekali-kali terbersit dalam diri antum seperti ini. Ya, ini betul-betul kedurhakaan. Antum berbakti pada orang tua, nanti antum lihat anak-anak antum di hari tua pun, anak-anak antum akan berbakti kepada antum. Kalau antum tidak ingin ditaruh di tempat panti jompo, jangan sekali-kali taruh kedua orang tua antum di panti jompo. Jangan. Nanti anak antum balas kepada antum. Ya, perbuatan kita itu akan diikuti oleh anak kita. Ingat, di antara dosa yang disegerakan di dunia adalah durhaka kepada kedua orang tua. Jangan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka atau kedua-duanya dalam pemeliharaan, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya jangan sekali-kali mengatakan jangan. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkan kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkan dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua atau kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku di waktu kecil. Jadi banyak-banyak berdoa, mendoakan kedua orang tua. Ikhwah, kata para ulama, di antara nasihat para ulama, kalau antum tidak bisa minimal di dalam sholat kita, sebelum sholat 5 waktu kita, sebelum salam itu kita mendoakan kedua orang tua. Itu minimal. Sebelum salam dalam sholat 5 waktu. Berarti antum berapa kali? Berapa kali antum mendoakan orang tua? 5 kali sebelum salam. Kalau paling bagus lagi adalah ketika kita bersujud. Ketika kita bersujud. Setiap kali kita bersujud, kita mendoakan kedua orang tua kita. Dan sebelum salam kita mendoakan kedua orang tua kita. Ya ikhwan, antum mungkin doa mungkin antum sering membaca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Bahkan mungkin antum bisa mengulang-ulang hal itu di dalam sujud antum, di dalam sholat malam antum. Tapi antum lupa. Kebanyakan kita ini lupa dengan mendoakan kedua orang tua kita. Rabbana Allahumma ghafir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Banyak kita lupa. Kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak qurratu a'yun, sedangkan kita lupa bahwasanya anak-anak kita itu bisa menjadi qurratu a'yun, penyejuk pandangan kita, kecuali dengan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Itu dengan kita mendoakan kedua orang tua kita. Apalagi orang tua kita sekarang sudah meninggal. Kalau antum punya orang tua yang sudah meninggal, doakan. Mereka sangat membutuhkan doa daripada kita. Bukankah Nabi mengatakan bahwasanya idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu? Jika mati seorang anak Adam, terputus semua amalan dia kecuali daripada 3 hal. Salah satunya waladun shalih yad'ulah. Anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kita banyak mendoakan anak kita, kita banyak mendoakan istri kita, kita banyak mendoakan diri kita. Tapi kebanyakan kita lupa dengan kedua orang tua kita untuk mendoakan kedua orang tua kita. Baik, para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyaklah kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kedua orang tua kita dirahmati dan diampuni segala kesalahan dan dosa mereka. Jadi hendaklah kita memperhatikan ini para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara adab yang perlu kita perhatikan.
Kemudian beliau mengatakan, ahsinu, kata Syekh Abdul Razak, ahsinu ilaihima bi jami'i wujuhil ihsani qawliyati wa fi'liyati. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, maksud daripada firman Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan, maksudnya adalah hendaklah kamu berbuat baik dengan perbuatan-perbuatan ihsan kepada keduanya dengan segala jenisnya dan dari segala sisi, baik secara ucapan ataupun secara perbuatan. Li'annahuma sababu wujudil 'abdi, karena keduanya, kata kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, karena mereka berdua adalah sebab keberadaan seorang hamba. Jadi kita tidak mungkin kita lahir ke dunia ini kecuali dengan sebab orang tua kita. Tidak ada manusia yang lahir dari batu itu, tidak ada. Tidak ada. Ya, kecuali siapa yang lahir memiliki keistimewaan yang jadi secara sempurna, yaitu Nabi Bapa kita Adam alaihissalam dan siapa? Dan ibu kita Hawa alaihissalam. Begitu juga ya Nabi Isa tetap masih ada ibu, gitu ya. Nabi Isa masih ada ibu. Selain daripada itu semua memiliki ayah dan ibu. Selain daripada itu semua memiliki ayah dan ibu. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita lahir ke dunia ini karena ada kedua orang tua kita. Tak mungkin kita lahir daripada batu, pohon dan sebagainya. Ya, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata Syekh ya, wa badala fi tarbiyatihi bi jami' wal ihsan ilaihi asy-syai'a al-katsira. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, dan mereka berdua telah mengerahkan segala daya di dalam mendidiknya dan berbuat baik yang banyak kepadanya. Jadi kalau kita mau hitung kebaikan kedua orang tua kita, tak bisa ya ikhwan. Kita pengorbanan kedua orang tua kita itu tidak bisa kita ukur dengan harta dan apa yang kita miliki daripada dunia ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, seorang itu tidak bisa membalas jasa kedua orang tuanya sampai kapanpun tidak bisa. Meskipun dia dapati kedua orang tuanya sampai jadi budak, dia bebaskan, itu belum bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya. Pengorbanan kedua orang tuanya belum bisa. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, maka perhatikan ini, ada yang sangat mulia, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Jadi orang yang pertama kali berhak mendapatkan kebaikan kita itu adalah orang tua kita, ibu kita, bapak kita, bukan istri dan anak-anak kita. Bukan berarti kemudian di sini ada mengajarkan kepada antum untuk melupakan anak dan istri. Tidak, mereka punya hak, tapi hak orang tua kita lebih besar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.